Halo Sobat Cuan yang lagi nyantuy dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga selalu happy ya di walaupun jomblo. Kali ini Cuan Film akan merekam suatu film adventure live action dimana kita akan dibawa ke suasana hutan coy. Dan film tersebut adalah The Jungle Book tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dibesarkan oleh kawanan serigala dan ditemani seekor macan kumbang. Kok jadi penasaran ya coy? Dan gimana tingkah laku seorang anak manusia jika dibesarkan oleh hewan liar? Gak usah lama-lama ya kan. Sebelum itu kejakan celana, simetiskan posisi wena, kunci pintu, pakai headset, matikan kompor dan cekibrot. Kenzo Remix. Film diawali sebuah hutan di mana ada seorang anak bernama Mowgli yang sedang berlatih bersama para serigala. Namun saat Mowgli berlari, tiba-tiba ia terjatuh dari pohon dan tertangkap oleh Bagheera si macan kumbang. Latihan pun berakhir. Di sana Bagheera menjelaskan bahwa batang-batang pohon yang telah ditumbuhi tanaman liar berarti itu sudah rapuh dan mudah patah. Jadi saat dulu Bagheera menemukan Mowgli, dia memberikannya kepada para serigala karena dianggap serigala adalah hewan yang berkelompok sehingga dapat melindunginya. Para kawanan serigala itu dipimpin oleh Akela. Akela menerima kedatangan Mowgli dengan sangat baik dan di sini Raksha berperan sebagai ibunya. Seakan-akan Mowgli itu adalah anaknya sendiri, coy. Saat itu musim kemarau akan tiba, di mana sungai mulai mengering. Di tempat sekolah landak terdapat batu perdamaian yang dikelilingi air dan baru ditemukan setelah beberapa tahun lamanya. Semenjak ada hal itu, tempat tersebut dinamakan sebagai air perdamaian. Kemudian di suatu tempat, para hewan-hewan berkumpul ke air perdamaian untuk minum bersama. Begitu juga dengan Mowgli. Di sana Mowgli dilarang melakukan aktivitasnya layaknya manusia. Karena sejak kecil ia dilatih untuk berlaku seperti serigala. Namun tiba-tiba datanglah seekor harimau yang mengacaukan kasihkan mereka. Harimau tersebut bernama Shere Khan. Dia sangat tidak suka dengan manusia, bahkan mengancam akan memburu Mowgli setelah musim kemarau usai. Dan jika mereka menahannya, tentunya mereka juga menjadi senapan Shere Khan. Musim hujan pun tiba dan sungai kembali mengalir. Di sana para serigala sedang berunding tentang Mowgli, bahwa jika ia tetap di sana, para hewan lainnya akan ikut terancam mengingat ancaman Shere Khan. Mengerti akan hal itu, Mowgli tak ingin kehadirannya hanya sebagai benalu pada mereka. Ia pun memutuskan untuk pergi dan ditemani oleh Bagheera dalam perjalanannya menuju ke desa manusia. The turtles like me. Neither. What do you mean? I'm bringing you to the man village. Di tengah perjalanan, mereka menemui sekumpulan gajah. Di sana mereka membungkuk sebagai bentuk penghormatan pada gajah, karena para gajahlah yang selama ini membentuk parit dengan katinya sehingga sungai dapat mengalir. Kemudian tibalah mereka di ladang kerbau. Di sana Bagheera merasakan ada bahaya yang akan datang. Dia pun langsung menyuruh Mowgli untuk lari ke utara, hingga tiba-tiba One more step. pertempuran antara macan kumbang dan harimau pun terjadi, hingga Shere Khan berhasil melukai Bagheera dan kembali mengejar Mowgli. Di sini Mowgli berhasil terjun ke dalam jurang berlumpur bersama para kerbau yang ketakutan. Hingga saat Shere Khan melihatnya, Mowgli pun berhasil pergi bersama para kawanan kerbau. Karena Shere Khan yang kesal tak bisa menangkap Mowgli, dia pun kembali ke tempat serigala. Di sana ia menemui Akela. Dan tiba-tiba ia menyerang Akela dan melemparkannya ke jurang. Tujuan Shere Khan membunuh Akela adalah untuk memancing Mowgli supaya datang kembali, dan semenjak hal itu, ia berkuasa di sana. Kembali ke Mowgli bersama para kerbau. Di saat itu sedang hujan deras sehingga menyebabkan tanah longsor. Mowgli pun terjatuh ke sungai dan beruntungnya dia berhasil sampai ke suatu tempat yang sunyi dan sepi. Tak lama, tiba-tiba ia bertemu dengan ular sanca bernama Ka. Di sana Ka menceritakan masa lalu Mowgli sebelum masuk ke hutan.
bahwa sebenarnya ayahnya Mowgli dibunuh oleh Shere Khan di dalam gua. Shere Khan mengalami luka bakar di bagian wajahnya karena bunga merah yang membawa kehangatan dan kehancuran pada siapapun yang menyentuhnya. Yang dimaksud bunga merah di sini adalah api ya cuy, yang berasal dari obor milik ayahnya Mowgli. Sehingga karena hal itulah Shere Khan sangat benci kepada manusia. Selama kabar cerita, Mowgli pun tak sadarkan diri karena lilitan Ka. Tiba-tiba Ka menyerangnya namun berhasil diselamatkan oleh seekor berang matu. Panggil saja dia Balu. Balu pun membawa Mowgli yang tak sadarkan diri ke rumahnya. Hingga setelah sadar, Mowgli kaget karena melihat beruang raksasa di depannya. Balu kemudian menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkan Mowgli, dan sebagai imbalannya, Balu meminta Mowgli untuk mengambil madu yang ada di atas tebing. Mowgli pun menggunakan caranya sendiri untuk mengambil madu tersebut. Dan kemudian Mowgli pun menyimpannya di rumah Balu sebagai persiapan untuk musim dingin. Setelah itu, Mowgli menjelaskan pada Balu tentang tujuan utamanya, yaitu ke desa manusia. Balu yang mengerti akan hal itu tak tega dan ingin membantu Mowgli untuk menunjukkan arahnya. Di saat itu, Balu juga sempat memberitahu pada Mowgli bahwa jangan dekat-dekat dengan Red Flower atau api. Ya walaupun kecil, tapi jika dilepaskan tentunya akan membakar apapun yang ada di sekitarnya. Mereka pun kini menjadi teman akrab. Dari Balulah Mowgli belajar bahwa untuk menyelesaikan masalah cukup jadilah diri sendiri dengan cara kita sendiri. Karena setiap makhluk hidup tentunya memiliki cara-cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Bagheera berhasil menemukan Mowgli dan Balu. Di sana ia terkejut, Mowgli belum sampai ke desa manusia. Bagheera di sana juga marah karena Mowgli telah melanggar janji hutan untuk tidak menggunakan cara manusia dalam bertahan hidup. Balu pun menenangkannya dan mengajak mereka berdua untuk istirahat sejenak di rumahnya sebelum melanjutkan perjalanan. I don't eat honey. Di saat malam tiba, Mowgli terbangun karena mendengar suatu suara. Ia pun melihat sumber suara tersebut dan ternyata itu adalah suara anak gajah yang terjebak di parit-parit. Mowgli pun langsung mencari ranting untuk menyelamatkan anak gajah tersebut. Bagheera yang mendengar jejak kaki Mowgli pun terbangun dan menemukan Mowgli sedang menolong anak gajah. Di sana Bagheera dan Balu terkesan pada perbuatan Mowgli. Setelah itu, diam-diam Bagheera memberitahukan pada Balu bahwa kini Akela telah mati dan Shere Khan mengincar Mowgli. Mendengar hal itu, Balu tak bisa menjamin keselamatannya. Dengan terpaksa, ia pun membantu Bagheera untuk menyuruh Mowgli supaya segera melanjutkan perjalanannya ke desa manusia. Mendengar hal itu, Mowgli kesal dan menenangkan diri sejenak di atas pohon. Namun tiba-tiba, sekumpulan monyet menculik Mowgli. Mowgli! Dan membawanya ke kuil kuno yang ada di atas tebing. Sedangkan Balu dan Bagheera berusaha untuk menyelamatkan Mowgli, yang meskipun Balu tak terlalu pandai dalam memanjat tebing. Di dalam kuil kuno, Mowgli dihadapkan pada pemimpin para monyet, yaitu seekor orangutan raksasa bernama Raja Louie. Di sana Raja Louie membuat perjanjian pada Mowgli, yaitu untuk menguasai seisi hutan bersama-sama. Dengan syarat, Mowgli mau membuatkan bunga merah untuk Raja Louie, karena dianggap masih keturunan manusia. Namun Mowgli tak bisa membuatnya. Lalu Balu tiba-tiba datang dan mencari perhatian Raja Louie. Sedangkan Bagheera menyelamatkan Mowgli dari samping. Namun ada seekor monyet yang melihatnya dan tiba-tiba monyet itu berteriak sehingga membuat Raja Louie marah. Mowgli dan Bagheera pun keluar dan berusaha menyingkirkan para kawanan monyet. Namun di sini Raja Louie berhasil mengancam Mowgli sehingga Mowgli memutuskan untuk berlari ke tempat lain. Di saat Raja Louie mengejar Mowgli, ia memberitahu bahwa Akela telah dibunuh oleh Shere Khan. Namun Mowgli tak percaya. Hingga akhirnya Mowgli pun berhasil melarikan diri. Sedangkan Raja Louie tertimpa reruntuhan kuil kuno karena tubuhnya yang berat dan dapat merobohkan fondasi-fondasi kuil tersebut. Setelah itu, Mowgli marah pada Balu dan Bagheera karena selama ini ia menyembunyikan tentang kematian Akela.
ia pun memutuskan untuk kembali ke hutan demi membalaskan kematian Akela pada Shere Khan. Sebelum kembali ke hutan, Mowgli berhasil menuju ke desa manusia dan sempat mengambil obor yang ada di pintu masuk desa. Ia pun langsung lari ke hutan dan tak sengaja bara api pada obor itu jatuh ke tanah dan menimbulkan kebakaran hutan. Hingga tibalah Mowgli di batu perdamaian. Di sana para hewan lainnya telah berkumpul dan datanglah Shere Khan. Ia pun mengadu domba Mowgli dengan hewan lainnya. Karena Mowgli membawa bunga merah, ia disalahkan atas segala kebakaran hutan. Mowgli pun membuktikan bahwa ia peduli pada hutan dengan membuang obor tersebut ke sungai. Lalu Bagheera, Baloo, serigala, dan hewan lainnya mulai mengucapkan ikrar batu perdamaian yang membuat Shere Khan semakin marah. Dan tiba-tiba ia pun menyerang Mowgli. Namun Baloo dan Bagheera serta kawanan serigalanya lainnya menghalangi Shere Khan supaya Mowgli dapat melarikan diri dan membuat jebakan untuk membunuh Shere Khan dengan caranya sendiri. Tak lama Bagheera tak sanggup menahan Shere Khan. Shere Khan pun berhasil mengejar Mowgli ke hutan yang terbakar. Di sana Mowgli terus berlari dan menemukan sebuah pohon besar. Ia pun langsung mencari batu tajam untuk memotong akar merambat yang nantinya ia gunakan untuk memanjat. Saat Mowgli naik ke atas pohon, Shere Khan juga ikut naik. Namun karena Mowgli yang telah terlatih untuk berpindah dari ranting-ranting, Shere Khan tak bisa mengikutinya. Hingga Shere Khan terhenti sebuah ranting yang tak lama akan jatuh. Mowgli pun menuju ke pohon yang telah mati. Ia pun mengikatkan akar rambatnya pada ranting, lalu ia lemparkan. Mowgli terus memancing perhatian Shere Khan supaya terus mengikutinya. Mowgli pun terus memanjat hingga di satu ranting. Shere Khan takut jika ia terus mengejarnya, dia bisa jatuh. Mowgli terus memanasi Shere Khan supaya terpancing ke jebakannya. Ia mengatakan bahwa Mowgli tak akan takut lagi kepada harimau. Mendengar hal itu, Shere Khan semakin kesal dengan anak kecil itu. Lalu dengan geramnya, Shere Khan langsung melompat untuk menerkam Mowgli. Beruntung Mowgli berhasil melompat terlebih dahulu ke akar rambat yang telah ia buat, sehingga Shere Khan terkena jebakan Mowgli dan terjatuh ke dalam api yang membara, hingga akhirnya Shere Khan pun tewas. Mamam kau ya. Bagheera, Baloo, dan kawanan serigala sangat khawatir pada Mowgli. Mereka menganggap bahwa Mowgli gagal mengalahkan Shere Khan. Namun salah, Mowgli justru berhasil membunuh Shere Khan dan kembali bersama gajah-gajah yang membawanya. Setelah itu, Mowgli pun mengarahkan para gajah untuk mengalirkan air sungai ke hutan yang terbakar sehingga api kebakaran lenyap di telan air. Hingga setelah kejadian itu, akhirnya Raksa menjadi pemimpin para kawanan serigala dan Mowgli pun telah hidup damai di hutan bersama Baloo dan Bagheera dengan caranya sendiri. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang membugingkan. Dari film ini dapat John ambil hikmahnya cuy, bahwa kita harus hidup rukun dan saling menjaga, tak peduli itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, karena kita ini sama-sama makhluk hidup. Selain itu, jadilah pribadi diri sendiri yang baik, tanpa memperdulikan ejekan orang lain. Oke cuy, gimana nih filmnya? Seru kan? Tentunya ada edukasi juga. By the way, terima kasih buat yang udah request, itu sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.